salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya membawa sebuah tema, Aku Rindu Pancasila, Masa Lalu dan Masa Kini. Nah, di dalam konsep berpikir ini, saya akan mencoba untuk melihat Pancasila dalam konteks kekinian. Nah, apakah konteks hari ini Pancasila itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para founding father? Apa yang diinginkan oleh para penggali Pancasila? Nah, tentunya kalau saya membaca atau menggunakan pendapat oleh Sam Winners Book terkait dengan berpikir historis, di mana di dalam berpikir historis ini memetakan masa depan, mengajarkan masa lalu. Nah, kita mencoba untuk melihat Pancasila dari aspek sejarah dan tujuan utama kenapa Pancasila itu harus ada. Nah, bagaimana dengan Pancasila hari ini? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Pancasila hari ini, kalau lebih tepatnya saya katakan terjadinya sebuah kecelakaan ideologi. Kenapa saya katakan kecelakaan ideologi? Yang pertama, Pancasila seringkali dikatakan sebagai pilar. Yang kedua, Pancasila sebagai moral individu. Yang ketiga, di mana Pancasila ini belum dijadikan sebagai living ideologi. Nah, kita akan mencoba untuk membahas yang pertama, Pancasila sebagai pilar. Nah, saudara-saudara, seringkali ketika kita mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh salah satu contoh, misalnya kegiatan-kegiatan DPR. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan DPR hingga hari ini masih dan terus menggunakan istilah sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Ini tentunya menjadi aneh, menjadi atau membuat kita pusing semuanya. Kenapa saya katakan hal tersebut? Nah, ini biasanya muncul pada saat kegiatan-kegiatan reses yang masih menggunakan frase 4 pilar berbangsa dan bernegara. Ketika Pancasila ini dikatakan sebagai pilar, maka Pancasila itu dianggap sejajar dengan Undang-Undang Dasar 1945, dianggap sejajar dengan NKRI, dan dianggap sejajar dengan Bhinneka Tunggal Ika. Padahal ketika berbicara tentang NKRI, berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, berbicara tentang Undang-Undang Dasar 1945, itu dijiwai oleh Pancasila sebagai ideologi. Nah, ini kalau ini tidak segera diluruskan, maka rakyat akan semakin bingung. Karena di awal sudah ditegaskan oleh para founding father bahwa Pancasila itu adalah dasar negara, bukan sebagai pilar negara. Nah, kalau kita mencoba untuk membaca seorang pakar hukum tata negara yang kita kenal dengan Bapak Jimli As-Siddiqi, beliau adalah mantan Mahkamah Konstitusi. Beliau sudah menegaskan berkali-kali bahwa istilah 4 pilar berbangsa dan bernegara jangan digunakan lagi. Nah, kenapa Bapak Jimli As-Siddiqi ini mengatakan demikian? Karena sudah diputuskan dalam Mahkamah Konstitusi atau amar putusan nomor 100 garing PUU strip angka Romawi 11 garing 2014 bahwa istilah pilar itu sudah dicabut. Nah, kalau ini tidak diindahkan, artinya tidak dipatuhi, sama saja kita melanggar hasil keputusan Mahkamah Konstitusi atau melanggar keputusan hukum. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Permasalahan yang kedua adalah ketika Pancasila dikatakan sebagai moral individu. Nah, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai moral individu? Bahwa di dalam kegiatan-kegiatan seminar, kegiatan-kegiatan lokakarya, sering terjadi perdebatan yang tidak akan pernah selesai. Nah, apa maksudnya? Bahwa dianggap sudah selesai ketika seluruh warga negara Indonesia itu hafal tentang Pancasila. Nah, sebenarnya itu bukan tujuan dari bernegara atau tujuan kenapa Pancasila itu diciptakan. Nah, Pancasila sebenarnya bukan untuk mengatur budi pekertinya orang per orang, warga negara. Kenapa saya katakan demikian?
berdasarkan hasil rapat BPUPK tidak pernah membicarakan tentang keutamaan orang per orang warga negara yang akan didirikan nantinya. Nah, sehingga muncul sebuah kesimpulan, jika hari ini belum terwujud masyarakat Pancasila karena masih ada warga negara yang belum yakin dan hafal Pancasila. Nah, ini kalau Pancasila dikatakan sebagai moral individu. Sebenarnya ketika kita melihat fakta lahirnya Pancasila, seperti apa yang dikatakan oleh Ketua BPUPK, Rajiman Widodiningrat, beliau menanyakan kepada seluruh audien, salah satunya di situ ada Bung Karno, Muhammad Yamin, Supomo, dan sebagainya. Ketika negara Indonesia nantinya akan didirikan, dasar negaranya apa? Jadi yang diminta itu adalah dasar negara, moral negara, bukan moral individu. Nah, kita harus bisa memahami bagaimana pemikiran-pemikiran yang mendalam apa yang dilakukan oleh para founding father kita pada saat itu. Beliau sebenarnya mengetahui bahwa negara Indonesia itu berbeda-beda agama, mulai agama Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Nah, sekarang muncul agama Konghucu. Bahkan perkembangan yang terakhir adalah muncul aliran kepercayaan. Nah, beliau memahami bagaimana negara Indonesia sangat kaya dan beragam agama. Nah, karena mereka tahu bagaimana negara Indonesia terdiri dari berbagai agama, maka muncul sebagai alat pemersatu yang kita sebut dengan ideologi Pancasila. Jadi negara ini harus kuat dulu agar negara ini tidak terpecah-pecah. Kita bisa melihat bagaimana negara India bisa pecah dengan negara India bisa pecah menjadi dua negara, misalnya satu contoh. Karena di negara India mayoritas beragama Hindu. Ketika muncul Islam, maka negaranya bisa pecah. Yaitu adalah India dengan Pakistan. Nah, para founding father kita melihat bahwa keberagaman yang ada di negara kita, berbeda-beda agama, itu sebenarnya bukan dijadikan sebagai perpecahan, dijadikan sebagai sebuah hambatan, namun dijadikan sebagai sebuah kekayaan, dijadikan sebagai tantangan. Maka langkah salah satunya adalah ideologi ini harus menjadi ideologi yang kuat, ideologi yang mampu mengatur. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, kita ambil contoh sila yang pertama yang kita sebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini sebenarnya mengandung pesan moral untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, untuk saling welas asih. Nah, ini adalah pesan moral yang harus kita lakukan. Tidak pernah ada satu agama yang mengajarkan tentang kekerasan. Tidak pernah ada satu agama yang mengajarkan tentang untuk saling bunuh-membunuh. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan NKRI, bisa mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, bisa mewujudkan negara Pancasila, ketika di antara kita sudah tidak bisa menghargai yang namanya keberagaman. Di antara kita sudah tidak lagi menghargai yang namanya toleransi. Di antara kita tidak menghargai yang namanya saling hormat menghormati. Kita ambil salah satu contoh yang terjadi di Lumajang misalnya, satu contoh. Ada oknum yang menendang sesajen. Nah, kita seharusnya bisa saling menghormati itu. Bahwa beda agama, beda keyakinan. Nah, tidak bisa kita merasa paling benar, kita merasa paling baik. Nah, itu tidak boleh. Nah, maka ini menjadi satu hal yang penting dan diatur di dalam Pancasila. Nah, baru-baru ini kita bisa melihat bagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Kejadiannya di Pura Kawitan kalau tidak salah, di mana ada salah satu oknum yang juga membuang sesajen di daerah Alas Purwo. Nah, ini menjadi satu hal yang penting untuk harus kita pahami. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, seharusnya Pancasila ini harus menjadi moral negara, bukan menjadi moral individu. Apa yang dimaksud dengan moral negara? Negara Pancasila ini akan terwujud jika
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh penyelenggara negara sudah sesuai dan benar-benar sesuai dengan Pancasila dan sesuai dengan semangatnya. Nah, jadi tujuannya adalah terwujud jika peraturan perundang-undangan dibentuk oleh penyelenggara negara. Misalnya satu contoh, bahwa masih banyak peraturan-peraturan yang menyesuaikan dengan kepentingan IMF. Saudara-saudara, kita sebenarnya bisa memahami tentang sepak terjang Pancasila hari ini, di mana sepak terjang Pancasila dapat dipahami jika kita memahami sepak terjang neoliberalisme. Kita bisa memahami ketika juga kita memahami sepak terjang globalisasi. Nah, globalisasi yang kita pahami sebenarnya adalah bentuk paling baru dari perkembangan kapitalisme. Nah, Pancasila sebagai moral negara adalah alat untuk mengatur para penyelenggara negara. Siapa penyelenggara negara itu? Penyelenggara itu mulai eksekutif, mulai legislatif, melalui yudikatif. Nah, ini tentunya Pancasila sebagai moral negara akan menjadi sebuah kebiasaan bertindak sesuai dengan moral-moral Pancasila. Nah, kalau saya tekankan adalah siapa yang harus berpancasila pertama kali? Yang harus berpancasila pertama kali itu adalah penyelenggara negara. Siapa penyelenggara negara? Mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang ketiga adalah Pancasila ini harus dijadikan sebagai living ideologi. Saya tegaskan lagi, Pancasila ini harus dijadikan sebagai living ideologi. Apa yang dimaksud dengan living ideologi? Pancasila harus kita yakini, Pancasila harus kita pelajari, Pancasila harus kita praktekkan. Nah, kita tidak hanya sekedar meyakini, kita tidak hanya sekedar mempelajari, tapi miskin praktek. Maka dan oleh karena itu, pola pikir kita, pola ucap kita, pola tindakan kita harus selaras dan sejalan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan selaku warga negara Indonesia? Kalau saya tadi mengatakan bahwa Pancasila itu seharusnya menjadi dasar negara, bukan sebagai pilar negara. Pancasila itu bukan sebagai moral individu, tapi seharusnya menjadi moral negara. Pancasila harus menjadi living ideologi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka Pancasila harus dijadikan sebagai ideologi kritis. Rakyat sebagai pengontrol. Kebijakan-kebijakan apakah yang sudah dilakukan oleh para penyelenggara negara sudah sesuai dengan Pancasila dan semangatnya. Yang kedua, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif harus mempunyai kebiasaan bertindak sesuai dengan norma-norma Pancasila. Kami merasa sedih, kami merasa sangat kecewa ketika ada oknum para penyelenggara negara ternyata tidak sesuai dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka korupsi, mereka nepotisme. Nah, ini menjadi satu kekecewaan sebenarnya bagi rakyat Indonesia. Kami berharap mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif harus mampu menjadi tauladan rakyat semuanya. Ketika Anda bisa memberikan yang terbaik buat bangsa, maka tidak akan pernah yang namanya krisis keteladanan. Namun ketika banyak para penyelenggara negara yang korupsi, maka yang terjadi adalah krisis kepercayaan. Nah, saya berharap mari kita luruskan, mari kita kembalikan Pancasila sebagai dasar negara, mari kita kembalikan Pancasila sebagai moral negara, dan kita jadikan Pancasila sebagai living ideologi, diyakini, dipelajari, dan dipraktekkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu dengan materi-materi selanjutnya dan episode selanjutnya yang berhubungan dengan kebangsaan. Terima kasih. Saya Miskawi Kebangsaan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya.